Belum Ibu. Kasih nama aja. Oh, masih Ya, sudah. PowerPoint ya Ya. nanti. Sudah Ibu, sudah. Sudah? Sudah Bu, sudah. Ibu. Silakan Ibu, saya sudah siap. Baik, silahkan Ibu Rosita, saya berikan kesempatan. Baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Senang sekali ya Ibu dapat berjumpa dengan anak-anak dan di pagi hari ini. Nah, belum mengawali segala rangkaian pembelajaran. Alangkah baiknya kita berapa anak? Berdoa Ibu. Berdoa bersama. Nah, saya minta untuk idaman. Iya Bu, baik Ibu. Nah, baiklah. Nak. Ya Ibu, baiklah kepada teman-teman kalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Nak Idaman sudah membantu kita dalam doa. Sekretaris Nak Desi. Iya Bu. Apakah semuanya hadir Nak Desi? Hadir semua Bu. Wah, senang sekali ya. Itu yang Ibu harapkan, semuanya hadir dalam pembelajaran hari ini dan semoga di pembelajaran selanjutnya juga. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak Ibu? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Luar biasa, Bu. Luar biasa ya. Nah, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus selalu bersyukur atas segala rahmat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga setiap harinya kita diberikan kesehatan. Nah, kenapa? Karena kesehatan itu adalah hal yang berharga, bukan anak-anak? Iya, Ibu. Nah, ayo coba lihat di bawah kolong mejanya ataupun di lacinya, apakah masih ada sampah? Tidak ada Ibu. Bersih Ibu. Bersih. Ada. Sudah bersih ya, luar biasa. Ini sudah menerapkan kebersihan. Nah, mengapa kebersihan itu penting anak-anak Ibu? Karena kebersihan itu adalah bagian dari iman. Baik. Anak-anak Ibu, untuk membangkitkan semangat kita di pagi hari ini, sebelum memulai proses pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Nah, lagu nasionalnya adalah lagu Garuda Pancasila. Apakah sudah terlihat di situ, anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kita menyanyikan lagunya ya. 1, 2, 3. Dengan penuh semangat ya. Enggak. Ayo maju. Ya, terima kasih ya anak-anakku sudah menyanyikan lagu nasional dengan penuh semangat. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Pernah mendengar pepatah itu anak-anak? Nah, Nak Zulham. Pernah, Ibu. Nak Zulham, coba apa maksud dari pepatah itu? Nah, barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Nak Zulham? Menurut saya, Bu, apabila kita bersungguh-sungguh, baik itu belajar, kerja keras, maka kita akan mencapai kesuksesan, Bu.
Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Nak Zulham. Nah, Terima kasih Bu. maksud dari motivasi ini untuk anak-anak sekalian adalah harus bersungguh-sungguh atau tekun dalam belajar. Agar apa? Agar cita-cita yang anak-anak harapkan itu nantinya dapat Tercapai Bu. tercapai. Baik, di hari Sabtu kemarin kita sudah membahas tentang materi ini juga, yaitu materi teks apa? Iklan, slogan, dan Slogan dan poster. poster Bu. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, apa yang kita bahas? Ayo. Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan dan poster Bu. Ya, selain mengidentifikasi, apa lagi anak-anakku? Menyimpul. Pengertian Yang iklan, kedua, slogan dan poster. Bu, dan poster, Bu. Iya. Ayo, siapa yang bisa, siapa yang masih ingat, ayo, pengertian dari iklan, slogan, dan poster? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Ya, coba Nak Zulham. Ya. Ayo, Nak. Iklan merupakan salah satu media promosi yang efektif dan dalam memasarkan berbagai produk kepada konsumen dengan daya jangkauan yang luas. Slogan merupakan perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu, himbauan, ajakan, dan larangan. Poster merupakan plakat atau lembar pengumuman yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Ya. Coba kita berikan tepuk tangan untuk Nazulha. Waduh, hebat kalian. Nah, pada pembelajaran selanjutnya, pembelajaran hari ini masih ada kaitan dengan pembelajaran pertemuan kita di hari Sabtu kemarin. Ibu akan menampilkan kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, KD keterampilannya yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun indikator dari kompetensi dasar ini adalah yang pertama, menentukan pola penyajian dan kebahasan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan coba Nak Delvi, baca indikator yang kedua, Nak. Nak Delvi, coba Nak baca indikator yang kedua apa, Nak? Menganalisis pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Iya, bagus. Terima kasih, anakku. Nah, kalau tadi itu adalah indikator atau kompetensi dasar dari pengetahuan. Nah, kali ini Ibu akan menyajikan kompetensi dasar dari aspek keterampilan, yaitu 4.4 menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Coba Nak Desmawarni. Nak Desmawarni, coba baca Nak indikatornya apa, Nak? Ya Bu, indikatornya di sini 4.1.1 menyusun teks iklan, slogan, dan poster dengan memerhatikan pola penyajian dan kebahasaan Ibu. Baru yang kedua Ibu ada lagi nih, menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Itu dia Bu, indikatornya Ibu. Iya. Bagus, terima kasih ya Nak Ibu. Desmawarni. Nah, ada hari ini adalah dengan menggunakan model problem based learning berbantu media gambar dan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan mampu menelaah pola penyajian dan kebahasan teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar, serta menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan atau poster secara lisan dan tulis dengan menjunjung tinggi sikap jujur, kerjasama, bertanggung jawab, dan percaya diri. Nah, jadi anak-anakku, Ibu akan menampilkan gambar dari contoh gambar dari iklan, contoh gambar dari slogan, dan contoh gambar dari
Poster. Poster. Dari poster. Nah, yang pertama. Ya, sudah nampak anak-anakku? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah nampak ya? Nah, di bagian pertama ini ada 2 contoh iklan. Anak-anak mendengar iklan? Sering ya? Pernah. Sering mendengar iklan? Selalu Ibu. Sering, Ibu. Nah, sebelum Ibu ke pertanyaan tentang gambar iklan ini, biasanya anak-anak sekalian itu mendengar iklan itu dari media apa saja? Coba Naemi. Naemi itu seringnya mendengar iklan itu dari media apa saja, Nak? Dari televisi, Bu, dari radio juga. Dari televisi, dari radio, dan bisa juga dari Dan Iya, dari handphone. Bagus, Naemi. Terima kasih ya, Nak. Nah, contoh iklan yang pertama ini, di sini terdapat 2 contoh iklan. Coba, Ibu mau tanya kepada Nak Fitri. Nak Fitri ada, Nak? Nak Fitri ada? Nah, kalau misalnya Nak Fitri tidak ada, Ibu mau memberikan pertanyaan kepada Nak Desi. Nak Desi ada, Nak? Iya, Bu. Nak Desi. Nah, coba menurut Nak Desi, iklan yang pertama dan yang kedua itu termasuk iklan apa? Apakah iklan pendidikan? Apakah iklan penawaran? Atau iklan apa? Atau iklan keluarga? Menurut Nak Desi. Iklan penawaran, Bu. Iya, iklan penawaran. Karena iklan ini memberikan penawaran tentang suatu produk untuk dikonsumsi atau dibeli oleh Masyarakat. ya, masyarakat. Bagus. Yang kedua, di sini ada contoh Slogan. Nah, Ibu ingin bertanya kepada Nak Zulham deh. Nak Zulham. Nak Ya, Zulham. Bu. Ya, Bu. Coba, Nak Zulham coba lihat contoh slogan ini, lalu kira-kira menurut Nak Zulham, slogan yang pertama itu termasuk jenis slogan apa? Lalu slogan yang kedua itu termasuk jenis slogan apa, Nak? Kalau yang pertama itu tentang pendidikan ya, Bu. Iya, tentang pendidikan. Kalau yang kedua? Kalau yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya, kayak slogan nasihat gitu. Ya, kesehatan ya, Nak ya. Kesehatan ya, Bu. Dan kesehatan. Coba, Iya, Bu. dari slogan ini, ayo membaca, raihlah prestasimu, dan majukan pendidikan kita. Kira-kira dari slogan ini, apa yang anak-anak petik dari membaca slogan ini? Ada yang bisa? Apa yang Saya, Bu. anak petik? Ya, coba Nazulham lagi. Ayo, Ya, Nak. kalau menurut saya, Bu, di sini kita disuruh membaca, Bu. Karena dengan membaca kita bisa meraih prestasi, Bu. Karena banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat. Iya, bagus, Nak Zulham. Jadi untuk kita semua, membaca itu sangat penting. Karena dengan membaca itu dapat mengetahui banyak hal, ya kan? Ya, sekarang slogan yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Sering mendengar slogan ini kan? Sering, Bu. Sering, Bu. Sekarang pertanyaan Ibu, apakah slogan ini sering anak-anak jalani? Sering anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sering? Sering, Bu. sering, Bu. Bu. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semua, untuk anak-anak terlebih khususnya. Baik, ini contoh slogan yang kedua. Lalu yang terakhir di sini ada contoh Poster, Bu. ada contoh poster. Nah, anak-anak pernah melihat poster? Pernah, Ibu. Pernah, Bu. Pernah melihat poster? Coba, Nadia. Ada Nadia? Saya, Bu. Nadia? Ya, coba Nadia. Slogan yang pertama, poster yang pertama ini, kira-kira jenis poster apa, Nak? Cintai lingkungan. Ya, cintai lingkungan itu termasuk poster layanan
Layanan publik. Masya? Silakan Ibu. Layanan Iya, masyarakat. layanan masyarakat. Lalu yang kedua, buku adalah jendela dunia. Ini adalah contoh poster apa kira-kira? Pendidikan, Pendidikan, Ibu. Pendidikan Ibu. Poster pendidikan. Wah, ternyata anak-anak ibu ini sudah pandai-pandai ya. Lalu, dalam contoh iklan, slogan, dan poster, anak-anak itu harus tahu apa saja pola penyajian dari teks iklan, slogan, dan poster. Coba untuk Nak Desmawarni lagi. Coba Nak Desmawarni bacakan pola penyajian iklan di sini ada apa saja, Nak? Pola penyajian iklan. Yang pertama itu Bu ada kalimat pembuka yang menarik Ibu. Yang kedua, judul iklan yang menyatakan produk dan jasa yang ditawarkan Bu. Yang ketiga, Yang ketiga juga ada informasinya berisi keunggulan produk atau jasa yang dimaksud. Yang berikutnya, ajakan yang menyatakan alasan mengapa harus memilih produk atau jasa yang dimaksud. Yang berikutnya Bu ada informasi pemasangan iklan. lalu pola penyajian dari slogan, Pola penyajiannya slogan Bu. Teks slogan selalu disajikan dalam satu kalimat singkat. lalu Baru kalau poster dia Bu disajikan dengan lebih bebas Ibu. ya tepuk tangan Itu untuk dia. Mbak Desmawarni. Ibu bangga sekali dengan anak-anak ibu ini padahal sudah pandai-pandai ya. Nah, berikutnya selain pola penyajian dari teks iklan, slogan, dan poster, kita juga akan belajar tentang kebahasaan. Kebahasaan dari teks iklan, slogan, dan poster. Ada yang tahu kebahasaan dari teks iklan, slogan, dan poster itu apa saja? Ada yang tahu? Ada, Bu. Coba, Nak Nora. Coba, Nak Nora. Kaidah kebahasaan dari teks Ya, Bu. Bahasa slogan, dan poster. kaidah kebahasaan teks iklan, slogan atau poster secara umum, teks iklan, slogan atau poster menggunakan bahasa efektif dengan ciri kalimat berikut. Yang pertama, pendek atau singkat. Yang kedua, jelas. Yang ketiga, menarik perhatian. Yang keempat, dan diingat. Bahasa slogan. Ya, terima kasih Nora, pintar sekali jawabannya, Nak. Nah, jadi Ya, Bu. karena anak-anak sekalian sudah tahu apa itu pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster, apa itu kebahasaan dalam slogan dan poster, anak-anak juga sudah bisa membedakan yang mana iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya, sebelum kita Ibu membagi anak-anak ke dalam kelompok, ada ice breaking-nya dulu. Nah, ice breaking-nya seperti ini. Ayo, kita sama-sama ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Silakan kita sama-sama. Se, Se- ayo Semangat. 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 Coba ulang lagi. Semangat. Ya, bagus sekali anak-anak Ibu. Nah, sekarang Ibu akan membagi anak-anak ke dalam 3 kelompok. Nah, ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama namanya adalah kelompok bulan. Kelompok bulan ini anggotanya adalah Nak Zulham, Nak Fitri, Nak Eva, dan Nak Desi. Lalu untuk kelompok bintang ada Nak Diah, Nak Emi, Nak Delvi, dan kelompok matahari ada Nora, Nak Desma, dan Nak Idaman. Nah, silakan duduk berdasarkan kelompoknya ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada masing-masing kelompok. Nah, coba lihat ini. Nah, lihat ini. Ini adalah contoh iklan, slogan, dan poster. Nah, jadi teks ini, gambar iklan, slogan, dan poster ini sudah Ibu cetak ya. Ini sudah Ibu cetak.
Nanti gambar iklan, slogan, dan poster ini Ibu akan bagikan kepada masing-masing kelompok. Nah, apa yang akan dibuat dari masing-masing kelompok terhadap gambar-gambar ini? Nah, LKPD-nya kan sudah Ibu bagikan. Lalu, gambar-gambar teks iklan, slogan, dan poster ini nanti ditempelkan ke dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan. Setelah ditempelkan, di situ kan belum ada tertulis yang mana slogan, yang mana iklan, dan yang mana poster. Nanti anak-anak berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing, menempatkan kira-kira yang manakah dari gambar ini, dari gambar-gambar ini nanti, yang manakah iklan, yang manakah slogan, dan yang manakah poster, nanti ditempelkan pada LKPD itu. Nah, lem kertasnya sudah Ibu siapkan ya. Nanti Ibu bagikan pada masing-masing kelompok lem kertasnya. Setelah anak-anak menempelkan teks iklan, slogan, gambar iklan, slogan, dan poster pada LKPD, silakan anak-anak berdiskusi ke dalam kelompoknya untuk menulis teks iklan, slogan, dan poster sesuai gambar yang sudah Ibu bagikan dan sesuai dengan yang anak-anak tempelkan pada LKPD. pada LKPD. Nah, di sini sudah ada petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Lalu, sebelumnya silahkan anak-anak berdiskusi untuk mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu maksudnya anak-anak mencari tahu kira-kira materi tentang penyajian itu seperti apa, materi tentang kebahasaan itu seperti apa, serta langkah-langkah dalam menulis teks iklan, slogan, dan poster itu seperti apa. Ya, anak-anak? Bisa? Nah, di dalam kelompok itu silahkan kalian kembangkan, Nak. Kembangkan hasil dari pekerjaan kalian itu setelah kalian menempelkan gambar itu ke dalam LKPD, dikembangkan menjadi sebuah teks. Entah itu teks iklan, teks slogan, dan teks poster. Nah, anak-anak di dalam kelompok itu harus saling berdiskusi. Anak-anak saling menuangkan gagasan, saling menuangkan pikiran anak-anak ke dalam diskusi kelompok itu. Jangan diam-diam saja ya anak-anak. Kan sudah pintar-pintar kan tadi? Ya kan? Ya. Silakan Ibu memberi waktu 25 menit untuk masing-masing kelompok menulis iklan, slogan, dan poster sesuai dengan gambar yang sudah dibagikan dan sudah ditempelkan anak-anak ke dalam LKPD. Silahkan Nak berdiskusi ya Nak. 25 menit waktu yang diberikan oleh Ibu. Nah, ayo. Sekali lagi tadi, di awal pelajaran tadi, Ibu sudah memberikan motivasi. Motivasinya tadi adalah, barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Nah, ayo berdiskusi ke dalam kelompoknya masing-masing, tuangkan segala pikiran atau ide yang ada di dalam pemikirannya, agar menghasilkan teks iklan, slogan, dan poster yang baik. Nah, jangan lupa sesuaikan juga teks iklan, slogan, dan poster itu berdasarkan pola penyajiannya, berdasarkan kebahasaannya, dan juga lihat kembali materi tentang langkah-langkah menulis teks iklan, slogan, dan poster. Ya. Nah, sudah anak-anak? Ayo, kelompok siapa yang sudah selesai? Oh, masih berdiskusi ya?
Ada yang sudah selesai? Bagaimana kelompok Pak Zulham? Sudah, Pak? Kelompok Pak Zulham tadi Nak Zulham tadi kelompoknya apa, Nak? Kami belum, Bu. Tadi nama kelompoknya kelompok apa, Nak? Kelompok bulan, Bu. Kelompok saya, Kami, Bu, mau Bu. jawab, Bu. Kelompok saya, Bu. Kelompok saya. Nak Delvi tadi kelompoknya kelompok apa? Kelompok mana ya, Bu? Ini nama kelompoknya. Ya. Kelompok bintang. Oh, saya bintang, Ibu. Kelompok bintang. Kelompok Sama bintang Ibu. sudah? Sama dia. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Coba kelompok dari Nak Diah dan Nak Delvi, kelompok bintang, coba presentasikan sedikit hasil pekerjaannya. Kira-kira dari ketiga jenis iklan, slogan, dan poster ini, yang manakah iklan, yang manakah poster, dan yang manakah slogan? Serta kira-kira maksud dari masing-masing teks ini seperti apa? Bisa, Nak? Bisa, Bu. Ya, silakan Nak Delvi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok bintang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang iklan, slogan, dan poster. Berdasarkan gambar yang sudah disajikan, bahwa gambar yang jagalah kebersihan lingkungan itu merupakan poster. Kemudian Yakult ini termasuk iklan, dan orang pintar hemat energi ini termasuk slogan. Nah, maksud dari poster yang pertama, di situ sudah ada tempat sampah, dan di situ sudah ada sungai juga, berarti itu menunjukkan bahwa posternya itu kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Maka dari itu posternya jagalah kebersihan lingkungan. Kemudian yang slogan itu ada minuman Yakult, Bu. Nah, jadi biasanya ini sering di TV, dan biasanya bunyi iklannya, cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Nah, jadi iklannya ini memberitahu ke kita bahwa minum minuman Yakult ini membuat usus kita itu sehat. Nah, kemudian ada slogan, orang pintar hemat energi. Nah, jadi maksud dari slogan ini, kita tidak boleh boros menggunakan energi, misalnya energi listrik, kemudian misalnya di rumah itu ada air itu digunakan secukupnya, dan sebagainya. Demikianlah hasil presentasi kami. Kepada teman-teman, jika ada yang saran, dipersilakan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok bintang. Iya, terima kasih kelompok bintang telah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, tugas dari kelompok yang lain adalah memberikan komentar. Apakah itu saran terhadap presentasi dari kelompok bintang? Nah, silakan. Ada kelompok yang ingin memberikan saran terhadap kelompok bintang? Iya, Nak Fitri dari kelompok bulan ya, Nak ya? Iya, Ibu. Saya dari kelompok bulan. Suara saya kedengaran, Bu? Ya, dengar, Nak. Silakan, Nak. Ya. Ya, Ibu, di sini saya mau menjelaskan, Bu, kalau tadi yang dijelaskan kelompok bintang sudah sangat baik, namun sepertinya ada
sedikit kurang ada sedikit yang menurut saya kurang saya pahami, Bu. Boleh saya tanya sama kelompok bintang, Bu? Wah, boleh Lana. Ayo ditanyakan sama kelompok bintang. Kelompok bintang, kira-kira apa yang belum dipahami itu? Iya, Ibu, saya mau tahu. Jadi kan, Bu, di sini jenis iklan yang iklan pertama itu iklan apa ya, Ibu? Iklan masyarakat kah atau iklan apa, Ibu? Itu saya kurang paham. Nah, ayo. Terima kasih, Ibu. Ya, ayo dijawab. Kelompok bintang, apakah yang pertama itu jenis iklan? Ya, kami akan menjawab. Tadi saya jelaskan bahwa gambar yang pertama, jagalah kebersihan lingkungan itu bukan iklan, tapi itu adalah poster. Yang iklan itu yang bagian kedua, minuman Yakult. Dan yang ketiga itu adalah slogan. Begitu kira-kira, Fitri. Bagaimana Nak Fitri, sudah Baik, mengerti? terima kasih. Sudah mengerti, Ibu. Terima kasih, Ibu Roswita. Terima kasih ya, Delvi. Ya, dari kelompok Matahari, apakah ada yang ingin memberikan saran ataupun pertanyaan kepada kelompok bintang? Kelompok Matahari. Kelompok Matahari tadi Nak Idama ya? Ayo Nak. Bu, saya sependapat Bu dengan kelompok bulan, bahwasanya yang pertama itu adalah poster, kemudian yang Yakult itu adalah iklan, dan orang pintar menghemat energi itu adalah slogan, Bu. Nah, seperti itu kelompok kami juga membuat seperti itu hasilnya, Bu. Hampir sama dengan kelompok bulan. Jadi kami sependapat Ibu dengan kelompok bulan. Terima kasih, Ibu. Nah, ayo Nak. Delvi, tutup presentasinya Nak. Gimana, Bu? Nah, Delvi kan tadi kelompok bintang kan tadi sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan ditutup presentasinya. Oh ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberi saran atas hasil pekerjaan kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, beri tepuk tangan untuk Selamat pagi, Delvi. beri tepuk tangan untuk kelompok bintang dan beri tepuk tangan untuk kelompok Matahari. Ibu sangat bangga ya, anak-anak Ibu semuanya hebat-hebat, sudah bisa membedakan mana iklan, mana poster, dan mana slogan. Nah, anak-anak Ibu juga sudah bisa tahu bahwa iklan ini tentang apa, manfaatnya untuk saya apa. Ibu sangat bangga, Ibu sangat mengapresiasi bahwa ini menandakan bahwa anak-anak Ibu itu rajin belajar di rumah, ya kan? Rajin belajar kan di rumah? Iya, Bu. Rajin. Ya, sekali lagi beri aplaus untuk anak-anak Ibu. Baik. Nah, jadi untuk materi kita hari ini sudah selesai tentang menyajikan pola kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab yang baru ya Nak. Sudah tidak membahas iklan, slogan, dan poster lagi karena sudah selesai pada pertemuan hari ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Lalu, coba Naemi, coba Naemi menyimpulkan seluruh rangkaian materi hari ini, Nak, yang sudah Baik, Ibu. pelajari. Jadi, yang dapat saya simpulkan pada materi hari ini adalah teks iklan, slogan, dan poster. Terdapat perbedaan pada pola penyajian dan kebahasaan yang dapat membedakan ketiganya tersebut. Seperti itu, Ibu, dari saya. Terima kasih. Waduh, bagus sekali ya Naemi. Beri tepuk tangan dong untuk Naemi. Lalu berikutnya, dari pembelajaran hari ini,
apa kesan dan pesan anak-anak? Nah, coba siapa yang bisa menjawab dari pembelajaran hari ini, kesan dan pesannya itu seperti apa yang dirasakan oleh anak-anak? Senang Ibu, senang dapat ilmu Ibu. Ya, menyenangkan ya dari Nak Emi? Menyenangkan, Bu. Ya, menyenangkan ya. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang waktunya udah lewat kan? Udah lewat kali nih. Udah lewat. Iya, lewat kali pun. Betul. Saya dulu ya Bu Ratna ya. Iya, potong aja lah. Iya. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, jadi Bu Roswita, di sini saya ingin mengoreksi ya penampilan Ibu dalam peer teaching ini. Tadi saya catat waktunya ya Ibu. Waktunya itu Ibu mulai pukul 8:18 dan berakhir pukul 8:83. Nah, jadi ada 6 menit ya, 6 menit kelebihan waktu ya Ibu. Sementara sudah ditetapkan bahwasanya durasinya itu Ibu hanya 30 menit. Nah, ini ke depan ya untuk Ibu Roswita, mohon dicatat jangan terulang lagi. Nah, kenapa waktunya bisa berlebih begini? Ini faktor Ibu di awal pada pembukaan itu terlalu lama, ya hampir 12 menit Ibu. Ya, ketika di awal Ibu hampir menghabiskan waktu 12 menit. Ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Nah, di situ misalnya ketika di awal itu sapa salam sampai tadi ada doa, kemudian menyanyikan lagu. Nah, kemudian ketika Ibu mengajak peserta didik berdoa, seperti main-main Ibu. Anak-anak, mari kita ber. Nah, itu tidak boleh Ibu. Ada kata ber. Nah, kalau Ibu mengajar di SMA, itu nanti bisa merusak suasana. Ber itu kan banyak Ibu, bukan hanya berdoa. Nanti mereka bisa menjawab, mari kita beranak katanya. Nah, ini kan bisa menimbulkan keributan. Jadi berdoa, jangan ber. Ya begitu ya Bu Ros. Nah, kemudian Ibu tentunya ketika menyampaikan di awal, yang paling penting itu adalah tentang KD, ya Ibu, kemudian tujuan pembelajaran. Untuk model, metode, kemudian media, saya pikir itu tidak perlu. Ya tidak perlu kali. Yang penting itu KD, kemudian tujuan pembelajaran untuk hari ini, apa yang mau dicapai. Nah, itu perlu disampaikan. Nah, kemudian Ibu menggunakan model PBL ya Ibu? Iya, Bu Rosita. PBL. Iya, Bu. Nah, jadi kegiatan inti itu tidak nampak sintaknya. Kenapa? Karena Ibu banyak berceramah di sini. Seharusnya peserta didik itulah yang aktif. Tapi saya perhatikan Ibu terus yang berbicara. Sampai di akhir. Mungkin hanya sekitar berapa menit ya? 2 menit atau 3 menit Ibu berhenti. Selebihnya Ibu yang mendominasi kegiatan tersebut. Nah, jadi ini jangan terulang lagi Ibu. Ini kita nih model pembelajaran inovatif. Ya, jadi melibatkan segala yang namanya teknologi dan lain-lain. Nah, jadi Ibu itu sebagai fasilitator saja. Tidak usah banyak berbicara seperti tadi. Nah, jadi habis waktu. Ini mau dititipkan ruangannya gitu. Ibu, ya bukan peserta didiknya. Mohon maaf ya Ibu, saya ingatkan jangan terulang lagi nanti ketika di lapangan seperti ini. Jadi Ibu harus bisa memanage waktu, mengelola. Ada satu orang yang bilang kalau ya, bisa, Dek, gitu ya. Aku rincikan RPP yang Ibu buat, ya kegiatan awal sekian menit. Nah, menit-menitnya itu dicatat Ibu sampai pada kegiatan penutup. Nah, itu nanti dirincikan sehingga Ibu tidak boros menggunakan waktu. Begitu ya, Ibu. Itu saja mungkin dari saya, ya. Saya serahkan kepada Ibu Ipa. Demikian. Oke, Ibu Rita, terima kasih. Ya, Ibu Roswita, ya, apa yang disampaikan Ibu Rita itu dalam catatan saya juga, ya. Masalah waktu. Kemudian tadi setelah Ibu membuka, menyapa, mengabsen, berdoa, menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kemudian Ibu memberikan motivasi,
KD indikator tujuan pembelajaran tidak perlu dibaca oleh siswa, kan itu makan waktu. Jadi cukup Ibu tayangkan anak-anak Ibu, hari ini kita mempelajari tentang apa, tunjukkan KD-nya. Indikator tuh hanya, anak-anak nggak ngerti indikator. Yang ngerti itu kita, guru. Jadi nggak perlu anak membacanya. Apa sih manfaatnya dia membaca? Tidak perlu. Ibu hanya menayangkan bahwa Ibu sudah punya poin-poin apa yang akan Ibu belajarkan. Ya, kemudian tujuan pembelajaran juga tidak perlu ibu anak-anak membacanya. Ibu hanya tayangkan saja bahwa ibu sudah membuat tujuan pembelajaran itu dan kami lihat gitu ya. Dan ibu menggunakan IT sudah bagus ya, memanfaatkan IT dalam pembelajaran sudah bagus ya. Kemudian apa ya tadi ya? Tayangan tentang tanya jawab tentang KD itu terlalu panjang. Ya, Ibu bertanya jawab tentang KD-nya itu terlalu lama. Seperti yang Bu Rita sampaikan, jadinya Ibu terlalu banyak ceramah ya. Jadinya Ibu terlalu banyak ceramah ya. Itu ya Bu. Kemudian tanya jawab terlalu lama. Ya, materi sudah baiknya semua hal-hal yang berkaitan dengan materi itu bukan ditanya jawab, Ibu nggak ceramah ya, tapi itu nanti ada di diskusi sehingga model dan pendekatan saintifiknya terlihat. Jadi ditayangkan ya langkah pertama PBL yaitu memberi rangsangan ya. Pemberian rangsangan. Jadi Ibu boleh tayangkan video tentang iklan atau poster. Nah setelah itu anak-anak langsung aja membentuk kelompok diskusi. Maka apa yang mau didiskusikan itu mereka melihat dari tayangan itu. Langkah kedua dari pendekatan saintifik setelah mengamati adalah bertanya. Langkah kedua PBL-nya apa? Langkah kedua PBL-nya apa? Nah, jadi benar sekali yang disampaikan Ibu Rita bahwa Ibu Roswita di sini banyak sekali berceramah. Ya, jadi ke depannya tidak perlu banyak ceramah. Jadi setelah Ibu memberikan rangsangan, silakan kelasnya dibentuk kelompok. Lalu di kelompok itulah mereka berdiskusi tentang materi yang mau dibelajarkan. Ya, jadi ini apalah sama Ibu ini ya Bu Roswita ya, supaya ke depan Ibu lebih apa namanya ya, lebih teliti lah. Bila perlu seperti yang sampaikan Ibu Rita dibuat menit-menitnya. Saya selalu sampaikan sebelum-sebelumnya. Buat menit-menitnya, skenarionya dibuat. Jadi ketika Ibu mengajar, Ibu bisa lihat catatan itu. Jadi nggak kelewatan dia. Jangan lebih banyak di pendahuluan, jangan lebih banyak di awal tadi, tapi dia proporsional gitu ya. Terus modelnya nggak kelihatan jadinya. Karena Ibu sudah lama, bahkan sampai hampir, saya catat di sini 19 menit Ibu Rita. 19 menit itu kegiatannya tanya jawab terus ya, baru kemudian bentuk kelompok, berdiskusi, hanya menentukan mana poster, mana apa. Sebenarnya bukan itu. Lebih baik anak menemukan konsepnya sendiri, yaitu di dalam diskusi. Menemukan konsepnya sendiri, bukan diceramahi oleh gurunya. Ya, seperti itu. Kalau yang lain-lain sudah bagus Bu Roswita. Saya nggak ragu kalau dengan Ibu Roswita sudah bagus. Hanya itu aja Bu, tentang modelnya itu belum seperti sintaknya gitu ya, belum seperti sintaknya. Diskusi di situ hanya sekedar tidak menemukan konsep, tapi hanya menentukan mana iklan, mana apa, jadi itu belum tepat ya. Saya rasa itu aja Bu Roswita, tetap semangat ya, hanya tinggal memperhatikan sintaknya saja ya Bu Roswita. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Rita.
Terima kasih Ini juga. Ya, Bu jadi kalian Rosita. Jasmine Ya, mudah-mudahan masukan ini Udah nanti keluar? membuat Bu Rosita ke depan lebih bagus ya, Ibu. enggak, tadi orang itu Ya, mau Bu. memvideokan Ibu ruangan ini. Ya, Jadi saya Nah, serahkan terima ke kasih banyak Ibu Idaman ya. infonya Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Rita dan Ibu Ratna yang telah memberikan saran kepada Ibu Roswita. Nah, saya kembalikan kepada Ibu Roswita untuk menutup presentasinya. Baik, terima kasih untuk Ibu Rita, terima kasih Ibu Ratna telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat bagi saya Ibu. Saya akan merubah dari berbagai hal yang sudah Ibu